ketegangan global kembali meningkat dan bayang-bayang Perang Dunia Ketiga mulai terasa semakin nyata. Ancaman konflik nuklir yang sebelumnya hanya menjadi kekhawatiran, kini mulai dibicarakan secara serius. Situasi memanas setelah pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, dilaporkan tewas akibat serangan besar yang dilakukan oleh Amerika Serikat bersama Israel. Peristiwa ini langsung memicu kemarahan besar dari Iran dan membawa dunia memasuki fase konflik yang sangat berbahaya. Sebelum peristiwa tersebut terjadi, Israel bersama Amerika Serikat meluncurkan operasi militer besar-besaran ke wilayah Iran. Lebih dari 200 pesawat tempur dilibatkan dalam serangan yang menargetkan ratusan fasilitas militer di berbagai kota penting. Dalam satu hari saja, serangan itu menyebabkan lebih dari 200 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya mengalami luka-luka. Iran tidak tinggal diam menghadapi serangan tersebut. Sebagai balasan, mereka meluncurkan gelombang rudal balistik dan drone tempur yang menghantam wilayah Israel serta sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah, termasuk di Qatar, Kuwait, dan Bahrain. Situasi semakin memburuk setelah kabar kematian Khamenei menyebar. Pemimpin yang telah memimpin Iran selama lebih dari 3 dekade itu menjadi simbol kekuatan politik dan militer negara tersebut. Iran pun memberikan sinyal bahwa balasan mereka tidak akan berhenti sampai di situ. Dalam pernyataan resminya, pemerintah Iran menyebutkan bahwa operasi militer terbesar dalam sejarah negara itu bisa saja diluncurkan dalam waktu singkat dengan target Israel dan kepentingan Amerika. Di tengah tekanan yang semakin besar, opsi paling ekstrim mulai diperhitungkan, termasuk kemungkinan penggunaan senjata nuklir. Jika hal ini terjadi, konflik tidak lagi terbatas antara dua negara, tetapi bisa meluas ke berbagai kawasan dan melibatkan kekuatan besar dunia. China dan Rusia mulai menunjukkan posisi mereka, sementara Amerika Serikat bersama NATO bersiap menghadapi kemungkinan eskalasi. Jika satu pihak mengambil langkah lebih jauh, negara lain berpotensi ikut terseret ke dalam konflik yang lebih luas. Pertanyaannya sekarang, apakah situasi ini hanya sekadar peningkatan ketegangan sementara atau justru menjadi awal dari konflik global yang jauh lebih besar yang bisa memicu Perang Dunia Ketiga? Pembahasan dalam video ini dimulai dari peristiwa penting pada 28 Februari 2026. Pada hari itu, Israel dengan dukungan Amerika Serikat melancarkan operasi militer besar ke Iran. Serangan tersebut menargetkan fasilitas militer utama, pusat komando, serta berbagai infrastruktur strategis yang berkaitan dengan sistem pertahanan Iran. Kota-kota penting seperti Teheran, Isfahan, dan Kermanshah dilaporkan menjadi titik utama. Operasi tersebut dilakukan secara terkoordinasi dengan melibatkan ratusan pesawat tempur yang menyerang berbagai target hampir secara bersamaan. Dalam hitungan jam, situasi langsung berubah drastis. Iran, yang selama ini lebih banyak terlibat dalam konflik, tidak langsung kini menghadapi serangan terbuka di wilayahnya sendiri. Balasan dari Iran datang dengan cepat. Militer Iran meluncurkan serangan menggunakan rudal balistik dan drone tempur yang diarahkan tidak hanya ke Israel, tetapi juga ke berbagai pangkalan militer Amerika Serikat yang tersebar di Timur Tengah. Beberapa di antaranya berada di Qatar, Bahrain, Kuwait, hingga Irak. Perkembangan ini menunjukkan bahwa konflik tidak lagi bersifat bilateral. Dalam waktu kurang dari 1 hari, kawasan Timur Tengah berubah menjadi wilayah konflik aktif dengan serangan yang terjadi di berbagai titik secara bersamaan. Sejumlah negara bahkan mulai menutup wilayah udaranya, mengaktifkan sistem pertahanan udara, serta meningkatkan status siaga militernya. Namun, ada satu peristiwa yang membuat situasi semakin serius. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern Iran, pemimpin tertinggi negara tersebut dilaporkan tewas akibat serangan militer. Ali Khamenei, yang memimpin Iran sejak tahun 1989.
disebut meninggal dunia setelah serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel menghantam pusat kekuasaan di Teheran. Saat itu ia dilaporkan berada di kantornya bersama beberapa orang terdekatnya. Pemerintah Iran kemudian menetapkan masa berkabung nasional selama 40 hari. Kematian Khamenei menandai berakhirnya lebih dari 3 dekade kepemimpinan yang selama ini sangat menentukan arah politik dan militer Iran. Peristiwa ini bukan hanya kehilangan seorang pemimpin, tetapi juga menimbulkan kekosongan kekuasaan di tengah situasi perang yang sedang berlangsung. Dari Washington, Presiden Donald Trump menyatakan bahwa Khamenei tidak mampu menghindari sistem intelijen serta teknologi pelacakan canggih milik Amerika Serikat dan sekutunya. Ia juga menyebut peristiwa tersebut sebagai titik balik yang bisa membuka peluang perubahan di Iran. Namun, pada saat yang sama, pernyataan tersebut juga menegaskan bahwa operasi militer tidak akan segera dihentikan. Untuk memahami mengapa konflik ini bisa mencapai titik seperti sekarang pada tahun 2026, kita perlu melihat sejarah panjang ketegangan yang terjadi sebelumnya. Konflik ini bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil dari akumulasi konflik geopolitik selama puluhan tahun. Salah satu titik awalnya adalah revolusi Iran pada tahun ke-1979. Peristiwa tersebut mengubah Iran dari sekutu barat menjadi negara yang secara terbuka menentang Amerika Serikat dan Israel. Sejak saat itu, hubungan Iran dan Israel berubah drastis dari sekutu menjadi musuh utama. Memasuki tahun 1980-an, konflik berkembang menjadi perang tidak langsung. Iran mulai memperluas pengaruhnya di kawasan dengan mendukung berbagai kelompok milisi seperti Hizbullah di Lebanon. Dari sinilah muncul konsep proxy war, yaitu konflik yang dilakukan melalui pihak ketiga tanpa konfrontasi langsung antar negara. Pada awal tahun 2000-an, ketegangan semakin meningkat setelah dunia mengetahui keberadaan fasilitas nuklir rahasia Iran pada tahun ke-2002. Saat itu program nuklir Iran menjadi salah satu sumber ketegangan utama dalam politik global. Tahun 2010 juga menjadi momen penting ketika Iran mengalami serangan siber besar yang dikenal sebagai Stuxnet. Serangan ini diduga dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel dengan tujuan menghambat program nuklir Iran. Pada tahun 2015, sempat muncul harapan untuk meredakan konflik melalui kesepakatan nuklir internasional yang dikenal sebagai JCPOA. Kesepakatan ini bertujuan membatasi program nuklir Iran sebagai imbalan pencabutan sanksi ekonomi. Namun harapan tersebut tidak berlangsung lama karena pada tahun 2018 Amerika Serikat memutuskan keluar dari perjanjian tersebut. Sejak saat itu, ketegangan kembali meningkat. Pada tahun 2020, Amerika Serikat membunuh Jenderal Qasem Soleimani, salah satu tokoh militer paling berpengaruh di Iran. Peristiwa ini semakin memperburuk hubungan kedua negara. Eskalasi kembali meningkat pada tahun 2023 ketika perang di Gaza mempertemukan kepentingan Iran dan Israel secara tidak langsung melalui kelompok-kelompok yang didukung Iran seperti Hamas dan Hizbullah. Kemudian pada tahun 2024, Iran untuk pertama kalinya melancarkan serangan langsung ke Israel menggunakan ratusan drone dan rudal, meskipun masih dalam skala terbatas. Ketegangan mencapai puncaknya pada tahun 2025 ketika Israel melancarkan serangan ke fasilitas nuklir Iran yang memicu perang singkat selama 12 hari antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Dan akhirnya, dunia sampai pada tahun ke-2026. Setelah bertahun-tahun konflik bayangan, sabotase, dan perang tidak langsung, konfrontasi kini berubah menjadi serangan terbuka antar negara. Serangan besar pada 28 Februari tahun 2026 menjadi penanda dimulainya fase baru, konflik yang jauh lebih berbahaya. Ketika konflik yang telah berlangsung lama akhirnya berubah menjadi perang terbuka. Risikonya
tidak lagi terbatas pada satu kawasan saja. Konflik ini berpotensi berkembang menjadi krisis global yang melibatkan kekuatan besar dunia.